Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faiz. Di sini saya akan menceritakan kisah biografi tentang salah satu pendiri militer Republik Indonesia, yaitu Urip Soemoharjo. Urip Soemoharjo lahir dengan nama Muhammad Sidik di rumah keluarganya di Sindurjan, Purworejo, Hindia Belanda pada tanggal 22 Februari tahun 1893. Ia adalah putra pertama dari pasangan Soemoharjo, seorang kepala sekolah dan putra tokoh muslim setempat, dan istrinya, putri dari Raden Tumenggung Wijoyokusumo, Bupati Trenggalek. Pasangan ini kemudian memiliki 2 putra lagi, serta 3 orang putri. Pada tahun kedua sekolahnya, Sidik jatuh dari pohon kemiri dan kehilangan kesadaran. Setelah sadar, ibunya mengirim surat kepada Wijoyokusumo, mengungkapkan bahwa nama Sidik adalah penyebab perilaku buruknya. Sebagai balasan, Wijoyokusumo menyarankan bahwa Sidik harus diganti dengan nama Urip, yang berarti hidup. Ia kemudian dikirim ke sekolah putri Belanda, Roepeselah Meisjeschool. Sekolah untuk putra sudah penuh dan orang tuanya berharap bahwa sekolah putri akan meningkatkan kemampuan Urip dalam berbahasa Belanda. Pada tahun terakhirnya di sekolah dasar, ia sering mengunjungi teman ayahnya, seorang mantan tentara yang pernah bertugas di Aceh selama 20 tahun, untuk mendengarkan cerita dari pria tua itu. Hal ini kemudian menginspirasi Urip untuk bergabung dengan Koninklijk Nederlands Indische Leger, atau yang disebut KNIL. Setelah lulus ujian calon pegawai negeri dan persiapan selama beberapa bulan, Urip pindah ke Magelang pada tahun 1908 untuk melanjutkan pendidikan ke Sekolah Pendidikan Pegawai Pribumi, Opleiding School voor Inlandse Ambtenaren, atau OSVIA. Setelah lulus pada tahun 1914, ia menjadi letnan di KNIL, tentara pemerintah kolonial Belanda. Bertugas selama hampir 25 tahun. Ia ditempatkan di 3 pulau berbeda dan dipromosikan beberapa kali, dan akhirnya menjadi perwira pribumi dengan pangkat tertinggi di KNIL. Sekitar tahun 1938, Urip mengundurkan diri dari jabatannya setelah berselisih dengan Bupati Purworejo, tempat ia ditempatkan. Urip dan istrinya, Rohmah, kemudian pindah ke sebuah desa di dekat Yogyakarta. Di sana, mereka membangun sebuah villa dan kebun bunga yang luas. Setelah Jerman Nazi menginvasi Belanda pada bulan Mei 1940, Urip dipanggil kembali untuk bertugas. Ketika Kekaisaran Jepang menduduki Hindia 2 tahun kemudian, Urip ditangkap dan ditahan di kamp tawanan perang selama 3,5 bulan. Ia melalui sisa masa pendudukan Jepang di vilanya. Beberapa bulan setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, tanggal 14 Oktober 1945, Urip ditetapkan sebagai kepala staf dan pemimpin sementara angkatan perang yang baru dibentuk. Urip berupaya untuk menyatukan kekuatan kelompok-kelompok militer yang terpecah di Indonesia. Pada 12 November 1945, Jenderal Sudirman terpilih sebagai Panglima Angkatan Perang setelah melalui 2 tahap pemungutan suara buntu. Urip tetap menjabat sebagai kepala staf, dan mereka berdua sama-sama mengawasi pembangunan Angkatan Perang pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Pada awal 1948, Urip mengundurkan diri karena merasa muak atas kurangnya kepercayaan pemerintah terhadap militer dan manuver politik yang terjadi di tubuh militer. Setelah beberapa bulan berada dalam kondisi lemah dan menjalani perawatan dari Dr. Sim Ki Ai, pada malam 17 November 1948, Urip ambruk dan wafat di kamarnya di Yogyakarta akibat serangan jantung. Setelah disemayamkan selama semalam, ia dikebumikan keesokan harinya di Taman Makam Pahlawan Semaki dan secara anumerta dipromosikan sebagai jenderal. Saat Sudirman mengancam akan mengundurkan diri pada tahun 1949, ia menyalahkan ketidakkonsistenan pemerintah selama revolusilah yang menyebabkan kematian Urip, dan juga penyebab penyakit TBC yang diidapnya. Urip meninggalkan seorang istri dan putri angkat bernama Ebi. Ebi meninggal dunia karena malaria pada tahun 1951 bulan Januari, dan Rohmah wafat pada tanggal 29 Oktober di Semarang. Ia dimakamkan di Unggaran. Urip menerima kehormatan dari pemerintah secara anumerta. Salah satunya adalah Bintang Mahaputra, Bintang Republik Indonesia Adipurna, Bintang Sakti, Bintang Kartika Eka Paksi Utama pada tanggal 10 Desember 1964. Pada tanggal 22 Februari tahun 1964, Akademi Militer di Magelang mendedikasikan sebuah tugu dan menggambarkan Urip sebagai seorang putra Indonesia yang mengagungkan karya daripada kata dan yang mengutamakan dharma daripada minta.
Makasih yang udah nonton, like. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang terselip, pembawaan cerita yang tidak sesuai dengan kriteria penonton. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.